adik-adik, kita bertemu kembali di Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Tema kita kali ini adalah Sang Penolong yang dijanjikan Yesus. Siapa ya? Oh iya, hari ini kita juga memasuki Minggu Paskah ke-6. Oke, apakah semuanya sudah siap? Mama, papa, adik, kakak, semua yang di rumah sudah berkumpul? Kalau begitu, yuk kita mulai dengan doa ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami setiap hari. Saat ini, kami siap untuk menerima firman-Mu dan belajar memahaminya bersama kakak pendamping dan keluarga kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita ambil kitab suci kita ya. Kita buka Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Kakak ulang sekali lagi. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, Ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Membaca firman Tuhan hari ini, kakak jadi ingat tentang seorang anak bernama Ignaz. Kalian mau dengar ceritanya? Yuk, kita simak bersama. Ignaz adalah anak tunggal dari sebuah keluarga. Ia tinggal bersama ayah, ibu, dan om. Ayah Ignaz bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Proyek pekerjaannya bermacam-macam, seperti membangun jalan, gedung, dan lainnya. Suatu hari setelah pulang dari kantornya, Ayah Ignaz mengatakan kalau mulai bulan depan, ia ditugaskan di proyek yang berada di luar kota. Ia harus berpisah sementara dengan keluarganya sampai proyek tersebut selesai. Mendengar itu, Ignaz sedih sekali, karena ia terbiasa melakukan banyak hal bersama ayahnya. Siapa nanti yang akan mengantarnya ke sekolah? Siapa yang akan menemaninya main sepak bola? Bagaimana jika ada tugas sekolah yang susah? Siapa yang akan menjaga keluarga waktu malam? Dan masih banyak kekhawatiran lain di hatinya. Ayah tahu apa yang dirasakan Ignaz. Ayah kemudian mengatakan supaya Ignaz tidak perlu khawatir, karena ia sudah memberitahukan segala sesuatunya kepada ibu dan omnya, untuk tetap menjaga dan memastikan supaya keperluan Ignaz dan keluarga tetap terpenuhi.
Ayah juga meyakinkan Ignaz bahwa ia masih bisa berkomunikasi langsung lewat telepon ketika Ignaz kangen untuk bercerita. Mendengar apa yang dikatakan ayah, perlahan kekhawatiran Ignaz hilang. Ignaz yakin ayahnya tetap akan menjaga dan menemaninya lewat ibu dan omnya, meskipun ayah sedang tidak di sisinya. Nah, adik-adik, seperti ayah yang mengasihi Ignaz dalam cerita tadi, Yesus juga sangat mengasihi murid-muridnya. Sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya untuk bersatu dengan Bapa, Yesus berjanji akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yesus tahu tidak mudah bagi kita untuk menuruti perintahnya. Karena itu, ia meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain. Siapakah penolong yang lain itu? Ingat ya adik-adik, ia adalah roh kebenaran yang tinggal di dalam kita. Sama seperti angin, kita tidak dapat melihat angin, tapi kita dapat merasakannya. Ketika angin sepoi bertiup, kita merasa sejuk, kita melihat daun bergerak. Ketika angin bertiup kencang, daun-daun kering berguguran, kita mendengar suara angin meniup ranting-ranting pohon. Meskipun kita tidak dapat melihat roh kebenaran atau Roh Kudus, tapi kita dapat merasakan pertolongannya. Ayo kita dengarkan suara roh kebenaran yang ada dalam diri kita. Bagaimana caranya? Rajinlah berdoa dan membaca kitab suci agar kita dapat mendengar roh kebenaran. Jika kita malas berdoa dan malas membaca kitab suci, kita akan mudah tergoda melakukan hal-hal buruk. Kita mudah marah, mau menang sendiri, malas belajar, berlaku curang, dan banyak yang lain. Yesus pasti sedih. Sebaliknya, si penggoda pasti senang karena kita lebih memilih suaranya. Adik-adik, main yuk! Siapa yang boleh ikut main? Semua anggota keluarga yang ada di rumah. Kalau di rumah ada ayah, ibu, kakek, boleh diajak semua. Tapi yang di rumah kalian ya. Bagaimana cara bermainnya? Pertama, home pimpa. Cari satu orang yang akan ditutup matanya. Kedua, di depan pemain yang ditutup matanya, disodorkan sesuatu. Barang apa saja, bebas. Barang tersebut harus ditebak dengan cara meraba. Yang ketiga, jika ia belum dapat menebak dengan meraba, anggota keluarga yang lain boleh membantu dengan memberi petunjuk. Yang keempat, jika bisa menebak dengan benar, diganti dengan pemain lain sampai semuanya mendapat giliran menebak. Wah, seru kan mainnya? Kunci dari permainan ini adalah jika kita sering memegang suatu benda, walau mata ditutup, kita akan mudah menebaknya. Jika kita belum dapat menebak, kita bisa mendengar petunjuk yang diberikan, lalu menyimpulkan benda apa itu. Demikian juga, jika kita sering berdoa dan membaca kitab suci, kita akan dapat membedakan baik dan buruk karena bisa merasakan tuntunan roh kebenaran. Teman-teman, kita nyanyi yuk sama-sama biar tambah semangat. Dalam nama Yesus, iblis dikawal.
kita mulai melatih kepekaan kita untuk mendengar suara roh kebenaran, penolong yang dijanjikan oleh Tuhan. Dengan cara apa? Semakin rajin berdoa, semakin tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab suci. Amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung acara kegiatan Bina Iman Anak at Home. Nah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa, lipat tangan, duduk dengan tenang, dan siapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Yesus, Engkau sungguh Allah yang berbelas kasih, yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Terima kasih untuk Roh Penolong yang selalu membimbing kami menuju kehendak Bapa. Ajari kami untuk bertekun mendengar dan mengikuti tuntunannya. Bunda Maria, doakan kami pada putramu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik, masih bersemangat mengikuti kegiatan Bina Iman Anak hari ini sampai akhir. Terus bertekun dalam doa kalian ya. Semoga kita segera bisa bertatap muka langsung. Sampai jumpa. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.